Serangan Rusia ke Ukraina sudah berlangsung seminggu ini. Ternyata, perang ini tak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga melibatkan dunia maya yang melibatkan juga para hacker. Indikasi perang dunia maya atau perang cyber terlihat dari laporan yang diterbitkan Badan Intelijen Inggris dan Amerika Serikat yang mengaitkan malware baru dengan para hacker yang didukung Rusia. Entah berhubungan atau tidak, sehari sebelum situs pemerintah dan bank di Ukraina mendapat serangan DDoS. Serangan ini sendiri merupakan serangan cyber, di mana peretas membanjiri jaringan atau server korban dengan lalu lintas sehingga orang lain tidak dapat mengaksesnya. Kementerian Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov, mengatakan di situs Telegramnya bahwa serangan dimulai sekitar sore hari. Meski begitu, ia tidak menyebutkan secara rinci situs mana saja yang diserang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sumber Reuters menyebutkan pemerintah Ukraina mengundang para hacker underground untuk membantu melindungi infrastruktur negara. Pemerintah Ukraina juga membentuk pasukan IT untuk mengintai pasukan Rusia. Pejabat Kementerian Pertahanan Ukraina dilaporkan mendekati pengusaha dan pakar keamanan cyber asal negara itu, Yegor Aushev. Dia diminta membantu mengatur unit peretas melawan Rusia. Dia menambahkan kelompoknya telah merusak lusinan situs pemerintahan dan bank Rusia. Terkadang juga mengganti konten dengan gambar kekerasan dari perang. Namun, Aushev menolak memberikan contoh sebab akan memudahkan pelacakan bagi Rusia. Aushev mengatakan kelompoknya sejauh ini berkembang menjadi 1.000 sukarelawan Rusia dan asing. Kelompok itu juga telah berkoordinasi dengan organisasi aktivis asing untuk menyerang sistem kereta api. Walaupun begitu, pemerintah Ukraina saat ini sedang kalang kabut dalam beberapa hari terakhir. Mereka juga terus-menerus mendapatkan perang cyber berbahaya. Pelakunya hacker tak dikenal, targetnya juga situs-situs penting, mulai dari Kementerian Luar Negeri, DPR, hingga Bank Sentral. Serangan cyber itu dilakukan pada hari Rabu silam. Kamis pagi dampaknya mulai dirasakan. Situs-situs penting yang jadi tempat komunikasi pemerintah terhadap warga, juga bank susah diakses, atau jadi lambat sekali. Serangan DDoS atau malware, Lembaga Keamanan Cyber, menyebutkan bahwa situs pemerintah dan perbankan Ukraina sedang dihantam serangan DDoS yang amat masif. Sebenarnya, apa itu DDoS? DDoS itu adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server sistem atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang, sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Setelah adanya berita pembentukan tim Aushev, Belarusia Cyber Partisans secara sukarela menyerang kereta api Belarusia. Tim peretasan yang berfokus di wilayah itu mengatakan transportasi tersebut digunakan untuk mengangkut tentara Rusia. Bloomberg melaporkan kelompok itu menonaktifkan lalu lintas kereta api dan situs tiketnya juga tumbang. Juru bicara Cyber Partisan mengonfirmasi melakukan serangan itu dan telah bekerja dengan kelompok Aushev. Pada saat yang bersamaan, kelompok hacker Anonymous menyatakan sedang mengambil peran untuk melawan Presiden Vladimir Putin dan pemerintahannya. Mereka juga mengajak hacker seluruh dunia untuk menargetkan Rusia. Akun tersebut mengklaim menjadi dalang penonaktifan situs web milik rakyat minyak Rusia Gazprom. CNBC International mengutip pernyataan akun yang mengaku sebagai Anonymous, menyatakan bertanggung jawab serangan pada situs web milik raksasa minyak Rusia Gazprom dan beberapa lembaga pemerintah Rusia serta Belarusia. Penyedia layanan internet Rusia juga diganggu oleh kelompok itu. Selain itu, juga membocorkan dokumen serta email dari produsen senjata Belarusia Trader dan menonaktifkan pasukan gas dari Tvingo Telekom. Pada sisi Rusia sendiri ada kelompok hacker Conti yang menyatakan dukungannya pada Rusia dan akan terus menyerang musuh-musuh negara tersebut. Berdasarkan chat yang berhasil dibocorkan, kelompok ini memiliki rantai komando menghubungkannya dengan Badan Intelijen Rusia. Kelompok ini menggunakan serangan phishing. Ini untuk menginstal Trojan, Crackbot, dan Buzzer Loader yang mengakibatkan akses kepada mesin korban.
untuk mendapatkan akses kepada mesin korban. Email yang berisi klaim yang bisa dipercaya korban akan tersedia juga link untuk menuju pada dokumen-dokumen untuk mengakses mesin korban. Itu dia gambaran bagaimana serangan Rusia ke Ukraina atau sebaliknya pada perang yang sudah berlangsung selama seminggu ini. Kita berharap semoga perang ini tidak berkelanjutan lebih panjang karena akan merusak tatanan dunia dan akan merusak kedamaian dunia. Sekian dari saya dan terima kasih.